Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Naili ingin menjelaskan tentang desain pembelajaran sebagai suatu sistem. Yang pertama ada pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah pengembangan secara sistematis dari spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Proses perancangan dan pengembangan ini meliputi segala proses analisis kebutuhan pembelajaran, tujuan dan pengembangan sistem untuk mencapai tujuan, pengembangan bahan dan aktivitas pembelajaran, uji coba dan evaluasi dari seluruh pembelajaran dan aktivitas peserta didik. Desain pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Desain pembelajaran merupakan kegiatan memaksimalkan keefektifan, efisiensi, dan hasil pembelajaran dan pengalaman pembelajaran lainnya. Kegiatan tersebut meliputi penentuan keadaan awal, kebutuhan peserta didik, menentukan tujuan akhir, dan menciptakan beberapa perlakuan untuk membantu dalam masa transisi tersebut. Di bagian lain dijelaskan, desain pembelajaran adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Gardner menyatakan bahwa desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar peserta didik. Proses belajar tersebut memiliki tahapan saat ini dan tahapan jangka panjang. Sambaug dalam Wina Sanjaya menjelaskan tentang desain pembelajaran sebagai sebuah proses intelektual untuk membantu pendidik menganalisis kebutuhan peserta didik dan membangun berbagai kemungkinan untuk merespon kebutuhan tersebut. Pendapat yang lebih spesifik dikemukakan oleh Gentry bahwa desain pembelajaran berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi dan teknik untuk mencapai tujuan, serta merancang media yang dapat digunakan untuk keefektifan pencapaian tujuan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran adalah pengembangan pembelajaran secara sistematis untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Kegiatan mendesain pembelajaran diawali dengan menganalisis kebutuhan peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan dan aktivitas pembelajaran yang di dalamnya mencakup penentuan sumber belajar, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas proses pembelajaran. Yang kedua ada komponen-komponen sistem pembelajaran. Yang pertama kurikulum, yang kedua guru, yang ketiga siswa, yang keempat metode-metode, yang kelima materi, yang keenam media, yang ketujuh evaluasi. Fungsi komponen-komponen sistem pembelajaran. Yang pertama, kurikulum memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, guru berfungsi sebagai pendidik, model, dan administrator bagi peserta didiknya. Yang ketiga, siswa merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran di sekolah karena siswa merupakan subjek dari proses pembelajaran, sehingga pembelajaran harus menjadi aktivitas yang berfokus pada siswa. Yang keempat, ada metode berfungsi untuk mempermudah proses pembelajaran. Yang kelima, materi berfungsi sebagai bahan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, media berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran yang edukatif.
sosial, ekonomis, dan memiliki nilai seni. Yang ketujuh, evaluasi merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengambil keputusan yang diperoleh dari penilaian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang telah ditentukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.